Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fairuz Humaira dari Prodi Psikologi Universitas Muhammadiyah Bandung. Kali ini saya akan membahas mengenai penelitian kualitatif. Yuk simak videonya. Penelitian kualitatif adalah pendekatan yang temuan-temuan penelitiannya tidak melalui prosedur statistik, tetapi temuan-temuan penelitiannya diperoleh dengan sarana. Sarana tersebut meliputi wawancara yang mencakup dokumen, buku, video, ataupun data sensus. Kemudian, penelitian kualitatif itu dibagi dalam beberapa jenis lagi. Yang pertama ada penelitian naratif. Penelitian naratif adalah penelitian ingin menjabarkan kehidupan individu atau kelompok yang diteliti. Hasil penelitian itu dijelaskan secara naratif dan kronologis. Hasil penelitian terkadang dikombinasikan dengan perspektif peneliti. Yang kedua ada penelitian fenomenologis. Nah, penelitian fenomenologis ini adalah peneliti ingin mengetahui atau memahami suatu fenomena dari sudut pandang individu atau kelompok yang mengalaminya. Nah, data penelitian fenomenologis ini diperoleh dengan cara wawancara. Nah, sebagai contoh, misalnya meneliti tentang kecenderungan bunuh diri di kalangan milenial. Yang ketiga ada penelitian grounded. Nah, penelitian grounded ini adalah membuat deskripsi teori mengenai proses, tindakan, atau interaksi yang murni dari partisipan. Nah, peneliti ini turun lapangan mengumpulkan data dan peneliti ini harus terlepas dari teori atau perspektif lain. Kemudian yang keempat ada penelitian etnografi. Di sini peneliti ingin mendalami pola perilaku, bahasa, dan tindakan sosial suatu kelompok atau komunitas tertentu di lingkungan yang natural dalam periode waktu tertentu. Pengumpulan data melibatkan observasi dan wawancara yang mendalam. Yang kelima ada studi kasus. Nah, di sini peneliti menyelidiki dan menganalisis suatu kasus secara mendalam dan dari berbagai perspektif gitu. Kasus yang diteliti ini biasanya berupa peristiwa, aktivitas program, atau proses yang melibatkan individu atau kelompok. Suatu kasus biasanya terjadi dalam konteks spesifik, yaitu pada waktu dan tempat tertentu, sehingga proses pengumpulan data studi kasus ini juga dilakukan dalam periode waktu yang ditentukan. Yang keenam ada action research. Nah, dalam action research ini biasanya dilakukan atau digunakan para peneliti menghubungkan teori dengan praktek dan mendorong perubahan sosial. Kemudian ada langkah-langkah atau tahapan-tahapan dalam penelitian kualitatif. Nah, yang pertama ada tahapan persiapan atau pralapangan. Nah, dalam tahapan persiapan atau pralapangan ini ada hal-hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, menyusun rancangan penelitian. Jadi sebelum melakukan penelitian, kita melakukan rancangan atau menyusun rancangan penelitian terlebih dahulu. Kemudian ada memilih lapangan yang sesuai dengan apa yang kita akan teliti gitu. Kemudian ada mengurus perizinan. Selanjutnya ada menjajaki atau menilai keadaan. Kemudian ada juga memilih dan memanfaatkan informan. Jadi kita pastinya harus memilih informan yang tepat untuk mendukung penelitian kita. Nah, kemudian juga ada menyiapkan instrumen penelitian. Dan yang terakhir yaitu persoalan etika dalam penelitian. Ini hal yang harus diperhatikan juga dalam tahapan persiapan dalam melakukan penelitian kualitatif. Tahapan kedua yaitu lapangan. Jadi pada tahapan lapangan ini, hal-hal yang harus diperhatikan yaitu memahami dan memasuki lapangan. Yang harus diperhatikan yaitu memahami latar penelitian, penampilan, terus pengenalan hubungan peneliti di lapangan, dan juga jumlah waktu studi. Yang kedua ada aktif dalam kegiatan atau pengumpulan data. Nah, pendekatan kualitatif ini dipergunakan beranjak dari hasil yang diperoleh dapat dilihat dari proses secara utuh.
Untuk memenuhi hasil yang akurat, maka pendekatan ini menempatkan peneliti adalah instrumen utama dalam penggalian maupun pengolahan data-data kualitatif yang diperoleh. Kemudian pada tahapan yang ketiga ada pengolahan data. Nah, dalam pengolahan data ini ada beberapa macam. Yang pertama, reduksi data, kemudian ada display data, kemudian juga ada analisis, kemudian ada mengambil kesimpulan dan verifikasi, lalu ada meningkatkan keabsahan, dan yang terakhir yaitu narasi dari hasil penelitian. Selanjutnya mengenai teknik pengumpulan data untuk penelitian kualitatif. Yang pertama ada teknik observasi. Nah, observasi ini teknik pengumpulan data melalui pengamatan terhadap subjek. Yang kedua ada wawancara. Nah, dalam wawancara ini teknik pengumpulan data dengan melakukan dialog langsung dengan subjek dilakukan secara tidak terstruktur. Jadi responden bebas untuk mengeluarkan pikiran, pandangannya, dan perasaannya secara natural. Yang ketiga ada studi dokumentasi. Nah, studi dokumentasi ini adalah dokumen tertulis yang resmi ataupun tidak resmi. Kemudian, adapun hal-hal yang harus diperhatikan peneliti dalam melakukan penelitian kualitatif. Yang pertama, peneliti harus membangun good report atau melakukan pendekatan kepada informan terlebih dahulu. Yang kedua, menggali data kepada informan dilakukan dengan cara mengobrol seperti biasa agar informan mengeluarkan insight atau pikiran-pikiran yang lebih natural, sehingga informasi yang didapatkan pun akan lebih faktual seperti itu. Kemudian yang ketiga, aktif bertanya mengenai informasi yang kita kumpulkan. Peneliti harus fokus sepenuhnya kepada informan agar dapat menggali informasi. Peneliti tidak boleh memperlihatkan ekspresi maupun gestur yang tidak setuju, karena itu akan membuat atau merusak jalannya proses dari pengumpulan data tersebut. Kemudian yang keempat, peneliti harus adil melakukan wawancara. Nah, di sini artinya peneliti tidak boleh memotong pembicaraan ketika informan sedang menjelaskan mengenai pikirannya. Yang kelima adalah menanyakan hal yang detail, tetapi jangan secara keseluruhan seperti itu. Kemudian yang keenam, jangan merusak atau memaksakan informan ketika ia mulai terlihat lelah. Hal yang harus kita lakukan ketika informan kita sudah lelah dalam proses pengambilan data, yaitu membiarkan informan kita melakukan istirahat atau rehat sejenak terlebih dahulu. Yang ketujuh, ketika mengakhiri suatu pembicaraan atau proses wawancara yang telah dilalui, kita dapat melakukan semacam pujian bahwa obrolan yang telah dilakukan itu sangat menarik. Nanti kita sebagai peneliti akan membaca catatan-catatan yang sudah ada, obrolan yang tadi, catatan obrolan tersebut. Kemudian nanti kita menanyakan kesediaan informan untuk memverifikasi data yang telah diperoleh itu. Selanjutnya ada pengolahan data dalam penelitian kualitatif. Umumnya pengumpulan data menggunakan metode wawancara maupun observasi. Nah, dari pengumpulan data menggunakan metode wawancara dan observasi itu, data harus ditranskrip menjadi data tekstual. Kemudian data tersebut dianalisis. Sebelum melakukan analisis, peneliti harus membuat kerangka atau
kerangka berpikir atau kerangka konseptual untuk menjadi panduan dalam memahami data tekstual. Kemudian peneliti memilah-milah data yang penting ataupun tidak penting. Jika data yang tidak penting lebih banyak dari data yang penting, maka peneliti dapat membangun kembali kerangka berpikir atau memperbaiki kerangka berpikir keyakinan yang dimiliki, kemudian proses pengumpulan data dan analisis data dalam waktu yang bersamaan. Jadi intinya, penelitian kualitatif itu peneliti harus mencari data yang sesuai atau mendukung pada pemikirannya. Kemudian pembahasan selanjutnya terdapat analisis domain atau taksonomi yang dikemukakan oleh Spradley. Jadi Spradley mengemukakan ada 9 analisis domain yang dilakukan untuk penelitian kualitatif. Yang pertama yaitu jenis. Jenis ini yaitu X adalah Y. Contohnya adalah kuliah adalah jenis dari pembelajaran. Yang kedua yaitu terdapat ruang. Ruang yaitu X adalah tempat Y. Y adalah bagian dari Y. Contohnya adalah ruang administrasi adalah tempat untuk mendaftarkan diri sebagai mahasiswa. Yang ketiga, terdapat sebab akibat. Sebab akibat yaitu X adalah akibat atau hasil dari YX. Contohnya adalah mahasiswa stres adalah akibat dari pembelajaran yang dilakukan secara daring. Kemudian yang keempat, terdapat rasional atau alasan. Rasional atau alasan ini yaitu X merupakan alasan melakukan Y. Jadi, contohnya adalah universitas melakukan pembelajaran berbasis daring karena karena sistem sudah diperbaiki atau dievaluasi. Kemudian yang kelima, terdapat lokasi. Lokasi yaitu X merupakan tempat melakukan Y. Contohnya, di laboratorium psikologi adalah tempat mahasiswa psikologi untuk melaksanakan penelitian atau praktikum. Kemudian, yang keenam ada cara ketujuan. Cara ketujuan ini yaitu cara melakukan atau mencapai suatu tujuan. Contohnya adalah belajar dengan tekun, fokus, dan konsisten adalah cara untuk memperoleh beasiswa kuliah. Yang ketujuh, terdapat fungsi. Fungsi yaitu X digunakan untuk Y. Bisa saya contohkan, laptop digunakan untuk melakukan pembelajaran daring. Kemudian yang kedelapan yaitu ada urutan. Nah, urutan yaitu X merupakan urutan atau tahapan dari Y. Nah, contohnya adalah syarat membuat skripsi adalah telah memenuhi minimal SKS, melakukan bimbingan, dan telah melakukan seminar proposal. Yang terakhir, yang ke-9 yaitu terdapat atribut atau karakter. Nah, atribut atau karakter itu yaitu X merupakan suatu atribut atau karakteristik dari Y. Nah, bisa saya contohkan bahwa sarjana psikologi adalah atribut atau gelar dari lulusan perguruan tinggi S1. Sekian pembahasan mengenai materi penelitian kualitatif dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan maupun kesalahan. Terima kasih yang telah menyaksikan video ini. Semoga bisa bermanfaat bagi semua yang menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.